Malam itu di tengah kabut yang menyelimuti hutan Kalimantan Timur, angin berbisik di antara pepohonan. Semua tampak sunyi, namun sesungguhnya tanah itu tidak pernah tidur. Di balik pembangunan ibu kota negara, IKN Indonesia yang megah, ada rahasia yang tersembunyi, mengintai di setiap sudut yang baru saja digali, dan di setiap langkah yang baru saja diambil. Di tahun 2022, ketika Presiden Indonesia mengumumkan pemindahan IKN ke Kalimantan, ribuan mata tertuju pada proyek besar ini. Sebuah kota yang akan dibangun di atas tanah yang konon masih liar, penuh misteri dan belum tersentuh oleh modernisasi. Namun ada yang tak biasa di balik antusiasme rakyat. Tanah itu katanya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar alam. Seorang kontraktor senior Arif adalah salah satu orang yang terpilih untuk memimpin proyek pembangunan tersebut. Dia terpilih karena reputasinya dalam menangani proyek besar. Daripada yang jauh ada afiliasi dia tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arif pertama kali tiba di lokasi pada bulan Juni 2023. Udara yang lembab, tanah yang sulit digali, serta suara-suara aneh yang kadang terdengar di malam hari membuatnya merasa tak nyaman. Tapi seperti biasanya ia menepis rasa takut itu. Itu hanya suara alam, katanya pada dirinya sendiri. Namun kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Beberapa pekerja yang bekerja larut malam mengaku melihat sosok bayangan besar di kejauhan atau mendengar suara langkah kaki di hutan meski tak ada siapapun di sekitar mereka. Kabar ini beredar dengan cepat, mengundang keheranan dan rasa takut. Suatu malam saat Arif dan timnya memeriksa lokasi baru yang hendak digali, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Di kedalaman tanah, sebuah struktur batu kuno tampak terpendam, hampir terlupakan oleh waktu. Batu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang sulit dipahami, seolah-olah itu adalah peninggalan sebuah peradaban yang telah lama hilang. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan batu itu di sana, dan mengapa ia terkubur begitu dalam. Rasa penasaran mulai menguasai Arif. Ia mengajak seorang arkeolog, Dr. Alia, untuk meneliti penemuan tersebut. Alia terkejut. Ia menyebutkan bahwa batu-batu itu mengandung simbol-simbol yang tak ditemukan dimanapun di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya menyerupai simbol dari kebudayaan kuno yang sudah punah, mungkin bahkan lebih tua dari sejarah Indonesia itu sendiri. Dr. Alia berusaha untuk menggali lebih dalam. Tapi setiap kali mereka mencoba, sesuatu yang aneh terjadi. Mesin penggali tiba-tiba rusak, alat pengukur tanah memberikan hasil yang tak logis, dan kabut tebal muncul secara tiba-tiba, menyelimuti seluruh kawasan. Rasa takut mulai menyebar di antara tim. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara ratapan, sementara yang lainnya melihat sosok-sosok yang seolah muncul dari bayangan. Hari-hari berlalu dan ketegangan semakin meningkat. Pada malam hari, Arif mulai merasa bahwa ada yang tidak beres. Beberapa pekerja menghilang tanpa jejak, sementara yang lain melaporkan mimpi buruk yang sama. Sebuah kota besar yang tenggelam dalam kegelapan, dihantui oleh roh-roh yang terlupakan. Arif memutuskan untuk mengunjungi lokasi pada malam hari, memutuskan untuk memecahkan misteri ini. Ia pergi dengan seorang teman lama, Sandi, yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka berdua berjalan menyusuri lokasi yang telah digali, menuju batu kuno yang ditemukan sebelumnya. Tiba-tiba suara angin yang kencang berubah menjadi teriakan keras, seperti sesuatu yang menuntut perhatian. Dalam kabut yang semakin tebal, Arif melihat sosok-sosok gelap yang berlarian di antara pohon-pohon. Mereka tidak tampak seperti manusia, melainkan bayangan yang bergerak dengan cepat, seperti roh yang tidak tenang. Sandi yang biasanya tenang mulai panik. "Kita harus keluar dari sini, Arif," serunya, wajahnya pucat. Namun Arif merasa terhanyut dalam perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan tanah ini, dengan tempat ini. "Tak, Sandi, kita harus tahu apa yang terjadi di sini," jawab Arif dengan suara serak. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh ketegangan, Arif dan timnya memutuskan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan IKN. Mereka membawa temuan batu tersebut ke seorang ahli sejarah yang akhirnya membuka tabir misteri itu. Menurut ahli tersebut, batu yang mereka temukan adalah petunjuk dari sebuah kerajaan kuno yang pernah ada di Kalimantan, sebuah peradaban yang hilang dalam sejarah. Menurut legenda yang ada,
Kerajaan tersebut dikenal karena memiliki kekuatan mistik yang luar biasa, tetapi dihancurkan karena terlalu tamak akan kekuatan alam. Batu itu adalah simbol dari tempat yang dijaga oleh roh-roh leluhur, dan mereka yang mencoba mengganggu tanah tersebut akan menghadapi konsekuensinya. Arif terkejut mendengar hal ini, dan meskipun sebagian orang menganggapnya sebagai mitos, ia mulai merasakan bahwa mungkin ada kebenaran di balik cerita tersebut. Proyek pembangunan IKN pun akhirnya dilanjutkan, namun dengan pengawasan lebih ketat. Meski demikian, Tanah Kalimantan tetap menyimpan banyak rahasia yang tak akan pernah sepenuhnya terungkap. Beberapa pekerja yang pernah merasakan ketegangan malam itu memilih untuk mundur, tidak ingin kembali ke tempat yang mereka yakini diliputi oleh kekuatan yang tak bisa dipahami oleh manusia. Di tengah kebisingan pembangunan, tanah itu tetap berbisik. Tanah yang tak pernah tidur, menyimpan jejak-jejak masa lalu yang jauh lebih tua dari yang bisa dibayangkan. Dan misteri itu mungkin akan tetap terpendam selamanya. Di luar keramaian proyek, suara angin kembali terdengar di antara pohon-pohon raksasa Kalimantan. Tanah ini yang tampak tenang di siang hari, tetap menyimpan rahasia besar, sebuah misteri yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan.